Umat manusia di dunia bergembira karena Ramadan untuk kita semua. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selesai kita melaksanakan saum Ramadan, pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, bahwa aktivitas hidup dikendalikan oleh iman. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu, dan inilah yang mestinya terus dipertahankan, dipelihara untuk mengendalikan hawa nafsu dengan iman. Jangankan yang haram, yang halal saja kalau bukan waktunya tidak dilakukan. Karena kita tahu dengan pengendalian iman itu lahirlah sikap-sikap yang baik. Karena iman berfungsi mendorong amal soleh. Berulang kali dalam Quran ungkapan iman dengan amal soleh disertakan. Seperti dalam Quran surat Luqman, innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di situ disertakan. Kemudian di surat yang pendek yang kita sudah hafal, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi iman berfungsi untuk mendorong amal soleh. Amal tanpa iman tidak ada nilai. Iman tanpa amal soleh kering, bisa jadi terbawa arus gelombang fitnah. Dan dalam kekuatan lain, iman itu adalah menjadi benteng dari fahsya dan munkar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina jika ketika zina ada iman. Jadi orang yang berzina itu imannya sedang tidak ada. Kalaupun ada sangat lemah sekali. Wala yasriku sarikina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri, tidak akan membega, tidak akan merampok, tidak akan korupsi apabila ada iman. Ketika terjadi perbuatan itu menunjukkan iman tidak ada. Sementara kita tahu berdasarkan kenyataan betapa banyak para pejabat-pejabat yang ber-KTP-nya beragama Islam tapi melakukan korupsi. Itu menunjukkan iman yang sudah tidak ada. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak akan minum minuman keras jika ada iman. Wala yaqtulu wa huwa mu'min. Tidak akan membunuh jika ada iman. Sementara di Indonesia ini perzinahan begitu marak.
pencurian, perampokan, begal, korupsi begitu marak di Indonesia ini. Ini mestinya jadi perhatian pemimpin untuk mengarahkan agar masyarakat itu benar-benar memiliki iman yang kuat. Satu ketika ada yang mengadu kepada Rasulullah tentang keamanan, karena biasa di zaman jahiliyah itu perzinahan, perampokan, pembunuhan. Mengadu kepada Rasulullah. Rasul menjanjikan tunggu saatnya nanti, sehingga seorang perempuan saja berjalan tengah malam dari Madinah ke Mekah dijamin aman. Itu Rasul begitu berani menjamin keamanan. Tunggu saatnya. Ternyata terbukti keamanan benar-benar terjamin. Perjalanan Mekah dan Madinah itu aman. Rasul tidak memasang tentara polisi ribuan antara Mekah dan Madinah. Tapi Rasul menanamkan iman di dalam jiwa manusia. Maka dengan imannya itulah menjadi benteng dari fahsya dan munkar. Ia tidak mencuri, ia tidak berzina, ia tidak merampok, ia tidak membunuh, tidak korup, karena ada iman. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Selama bulan Ramadan iman kita yang mendominasi, yang berdaulat, memimpin setiap aktivitas hidup. Dan ini mestinya diteruskan, dilanjutkan. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebaliknya, jika aktivitas hidup dipimpin oleh akal itu berat sekali. Makanya orang-orang yang tidak beragama hidupnya jadi terombang-ambing. Karena kekuatan hawa nafsu mendominasi. Kita pun tahulah koruptor-koruptor itu tahu bahwa itu salah. Menurut akalnya itu salah. Mencuri itu salah, berzina itu salah. Tapi kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu yang mendominasinya, akhirnya akal sekedar jadi alat hawa nafsu. Inilah yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan ke depan ini kita tetap hidup di bawah daulah iman, bukan kekuatan hawa nafsu. Di dalam kekuatan hawa nafsu itu ada 3 perkara yang membahayakan. Sehingga orang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima tadzkirah. Ada 3 perkara yang menjadi pangkal. 1, al-kibru, ketakaburan itu. Sengaja Allah mengutus Musa untuk mendatangi Firaun. Saking Allah maha sayang pada seluruh hamba, sekupur-kupurnya hamba selama hidup, mudah-mudahan bisa kembali. Dan Allah membuka peluang untuk semua. Yang kufur mari kembali kepada Allah untuk beriman, yang musyrik mari kembali kepada Allah untuk bertauhid, yang maksiat mari kembali kepada Allah, berhenti dari kemaksiatan. Di surat Az-Zumar Allah membuka peluang yang seluas-luasnya. Katakan Muhammad, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah melewati batas dalam dosa, dalam kemungkaran, kemaksiatan, jangan putus asa. Kalau mau kembali, terbuka pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekupur-kupurnya manusia, semusyrik-musyriknya manusia, selama hidup masih ada kesempatan. Dan kita tidak boleh memvonis seseorang selama dia masih hidup. Jelema kitu mah geus moal benar, itu tidak benar itu. Bisa jadi besok lusa dia lebih baik daripada yang ngomongnya itu. Siapa sangka Umar bin Khattab menjadi muslim yang baik, padahal latar belakangnya begitu bisa. Nah inilah, makanya Allah mengutus Musa mengingatkan Fir'aun, mudah-mudahan bisa berubah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah Musa, datangi Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun sudah melewati batas. Katakan, apakah mau ada keinginan untuk menjadi manusia bersih? Aku tunjukkan pada Tuhan.
Ternyata karena ketakaburan itulah yang menghalangi Fir'aun tidak mau menerima. Malah Fir'aun menangis pada Musa, kembalikan semua makanan yang kamu makan, kamu dari kecil, dari bayi di sini kurus. Setelah besar kau marah, berbalik menasihat, kembalikan semua makanan. Musa menjawab, aku tidak makan makanan dari Anda, tapi aku makan makanan Bani Israel yang dirampas oleh Anda. Jadi gegede nama Fir'aun tetenu ada hati. Membagi ke rakyat kecil, bantuan langsung, sebenarnya itu uang rakyat semuanya. Bisa jadi gegede nama karena saku maraneh. Aidin aidat rahimakumullah. Inilah ketakaburan menghalangi orang untuk menerima hidayah, menghalangi orang untuk menerima nasihat, menghalangi orang untuk menerima tadzkirah. Satu bahayanya. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita ada layyinul qalbi, siap menerima nasihat karena dipimpin oleh iman, bukan oleh hawa nafsu. Yang kedua, yang menghalangi orang untuk menerima nasihat, peringatan, untuk menerima petunjuk, yaitu al-hirsu, rakus terhadap dunia, rakus terhadap jabatan. Inilah yang menghalangi manusia untuk menerima petunjuk. Allah kisahkan Qarun, dinasehati terus, tapi ternyata dia merasa bahwa saya orang yang paling berhasil, saya orang paling kaya, muncul pula takaburnya. Akhirnya Fir'aun pun diadab oleh Allah, tenggelamkan di lautan. Qarun yang paling kaya itu ternyata dibalik lemahkan. Qarun dan harta bendanya semuanya dikubur, sudah beres. Pertanyaannya, kalau kita mau melawan Allah, punya apa? Jabatan, kekayaan, kekuatan seperti kaum Ad? Tidak ada. Karena tidak ada makhluk yang kuat. Bagi Allah sungguh mudah untuk menyiksanya. Bisa jadi bencana-bencana alam sekarang ini bukan sekedar musibah, tapi sudah menjadi adab sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melawan pada Allah. Di kita tidak ada bahan untuk melawan itu. Yang ketiga, yang menghalangi manusia untuk menerima hidayah, untuk menerima tadzkirah, nasihat, yaitu al-hasadu. Seperti ulama-ulama Yahudi. Kenapa dia tidak mau ikut Rasulullah padahal dia tahu Muhammad itu Rasulullah. Padahal dia tahu Quran itu benar. Tapi terhalang oleh hasudnya itu. Hasadan min indi anfusihim, sehingga mereka tidak mau ikut. Kecuali hanya sedikit saja dari kalangan ulama-ulama Yahudi itu. Aidin aidat rahimakumullah. Inilah yang dikisahkan oleh Allah dalam Quran. Takabur, hirsun, rakus terhadap dunia, dan hasud. Itulah tiga perkara yang menghalangi manusia untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini kita bisa membentengi dari tiga penyakit itu, yaitu dengan kekuatan iman yang ada, yang harus kita pupuk, kita pelihara, kita jaga. Karena tidak ada nilai dunia yang lebih daripada iman. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah umat yang begitu rusak, gersang lagi jiwanya. Jahiliyah itu, orang-orang Arab itu. Makanya sulit berhenti dari perang karena sudah begitu tabiat mereka. Rasul hadir di tengah-tengah umat yang seperti itu. Rasul tidak mengubah padang pasir menjadi tanah yang subur. Rasul tidak mengubah batu gunung-gunung batu menjadi hutan lebat, tidak. Selama kenabian beliau, tanah pasirnya masih tetap, gunung batunya masih tetap. Tetapi yang diubah oleh Rasulullah adalah jiwa manusia yang tadinya dikuasai oleh hawa nafsu, sekarang dipimpin oleh iman. Seperti Umar bin Khattab masuk Islam
Tidak diganti kepalanya, ini kepala jahiliyah diganti dengan kepala Islam, tidak. Tangannya tidak diganti, kakinya tidak diganti, tetapi yang diganti adalah sikap dari sifat ini, sifat jasadiahnya itu. Yang tadinya sebelum keluar rumah saja pikirannya mau mencuri, mengambil, merampas, berzina, membunuh. Tapi setelah masuk Islam, ternyata sebelum keluar rumah saja niatnya mau memberi, mau infak, mau sedekah. Kalau niatnya dari rumah mau infak, mau sedekah, andaikan tidak ia bersedekah, tetapi tidak akan merampas. Sementara sebelumnya, sebelum keluar rumah saja niatnya untuk merampas, merampok, membegal. Sebelum keluar rumah sekarang niatnya sudah diubah mengganti untuk menolong orang. Kalau tadinya niatnya membunuh, berperang, sekarang justru diganti niatnya untuk menolong orang. Andaikan tidak menolong, tapi dia tidak akan membunuh. Begitulah Rasulullah hadir mengganti daulah hawa nafsu dengan daulah iman. Umar bin Khattab hadir menjadi manusia yang baik. Rasulullah SAW berhasil mengkaderkan pemimpin yang adil. Sampai sekarang sulit untuk mencari pemimpin yang adil seperti Umar bin Khattab. Rasulullah berhasil mengkaderkan pengusaha-pengusaha yang jujur, dan Rasul berhasil mengkaderkan ulama. Beresnya bangsa dan negara ini tergantung 3 figur ini. 1, pemimpin yang adil. 2, pengusaha yang jujur. Dan yang ketiga, ulama yang amanah. Jika 3-tiganya ini ada, insya Allah beres. Yang paling terakhir adalah ulama. Ini menjadi tumpuan. Karena itu jika ulama sudah mulai keluar dari kebenaran, jangan berharap bangsa dan negara ini beres. Karena fatwa ulama seringkali menjadi pegangan. Karena itu saya sering menyampaikan, sekarang kelihatan nyata bagaimana orang-orang yang disebut ulama sudah bergeser keluar dari kebenaran. Bahasanya dari ulama menjadi ulama, dipotong. Kalau ulama orang-orang yang berilmu, tapi kalau ulama, ula itu ular, orai, main itu air. Sekarang banyak orai kadut, orai cai yang muncul. Itu umat menjadi rusak karena fatwa-fatwa dari ulama yang diharapkan sudah keluar dari kebenaran. Mudah-mudahanlah kita semua terpelihara, iman mendaulah kita, pendengaran, penglihatan juga tetap terjaga, terpelihara. Terakhir, Allah sudah mengingatkan kita, jangan setiap yang didengar jadi pegangan. Karena suara yang kita dengar bermacam-macam sekali. Tidak sedikit yang bermuatan kebatilan, walaupun keluarnya dari orang yang mengaku ulama. Bagi kita, sikapnya adalah siapapun dia, walaupun mengaku keturunan Nabi, bagi kita tidak jadi perhatian. Yang jadi perhatian benar atau tidak. Dan benar tidaknya itu ukurannya adalah Quran dan Sunnah. Siapapun yang ngomong sesuai dengan Quran Sunnah kita terima. Tapi jika tidak sesuai, kita tidak akan menerimanya. Aidina hidat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan daulah iman ini bisa kita pertahankan selama aktivitas hidup. Dan semoga kita bisa mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan kezaliman. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Ramadan